Mereka menyadari bahwa langkah yang mereka pilih bukan langkah maju, tetapi menjauh dari dasar mereka. Itulah rasanya menyesal. Awalnya tenang, lalu menjadi jelas. Ini adalah kebohongan yang sering diceritakan orang. Mereka bergerak cepat, jadi mereka tidak peduli. Tidak teman-teman, orang yang bergerak cepat tidak maju. Mereka berlari, terjebak dalam emosi mereka. Mereka mengalihkan perhatian seperti anak-anak yang menyalakan semua lampu karena takut gelap. Dan dengarkan ini, diam tidak menyembunyikan kebenaran. Keheningan justru mengungkapkannya. Banyak orang berpura-pura baik-baik saja karena lebih mudah daripada menghadapi apa yang hilang. Lebih mudah untuk menggulir media sosial, memposting, atau tertawa keras daripada mengakui, mungkin saya membuat pilihan yang salah. Namun pilihan seringkali kembali kepada kita. Kesombongan bisa menunda kebenaran, tetapi tidak bisa menghapusnya. Bayangkan Anda adalah mercusuar, kokoh dan bersinar dalam cuaca apapun. Seseorang yang berlayar lewat berpikir mereka tidak memerlukan cahaya Anda. Mereka merasa lebih mengenal lautan, tetapi saat badai datang, mereka menyadari mereka tidak bisa melihat apa-apa. Saat itu cahaya yang dianggap biasa menjadi sangat berharga. Itu adalah penyesalan, pencarian putus asa untuk stabilitas setelah memilih kekacauan. Ada kebohongan lain yang sering dipercaya orang. Jika mereka tidak berbicara kepada saya, berarti mereka tidak merindukan saya. Tidak benar. Seringkali orang merindukan Anda paling dalam saat mereka tidak mengatakannya. Penyesalan bukanlah hal yang keras. Ia halus, datang perlahan. Itu muncul saat mereka melakukan hal-hal sehari-hari, seperti menggosok gigi, atau mendengar lagu yang Anda sukai. Penyesalan masuk melalui celah yang ditinggalkan ego mereka. Dan izinkan saya menambahkan sedikit kebenaran. Banyak orang berpura-pura tidak terganggu. Mereka mengunggah foto dengan caption seperti menjalani hidup terbaik. Tetapi pencarian mereka mungkin menunjukkan cara melupakan seseorang yang seharusnya tidak mereka lepaskan. Ironis bagaimana kesombongan membuat semua orang bertindak. Namun pertunjukan selalu berakhir. Topeng akan jatuh, kebenaran akan terungkap. Anda perlu memahami ini. Anda tidak kehilangan apapun dengan memilih kedamaian. Mereka yang kehilangan akses, stabilitas, dan versi diri Anda yang bersedia berjuang untuk mereka, tetapi mereka tidak berusaha untuk Anda. Itulah yang mereka rasakan kemudian saat harga diri mulai menurun. Ketika kebaruan memudar dan dunia tidak lagi memuji keputusan mereka. Tetapi dengarkan bagian terakhir ini dengan baik. Penyesalan bukan beban Anda. Itu adalah pelajaran bagi mereka. Diam Anda bukan tanda kelemahan. Itu adalah kebijaksanaan. Jarak Anda bukan hukuman, itu perlindungan. Anda tidak bangkit dengan mengejar, tetapi dengan memilih diri Anda sendiri. Jadi tarik napas, angkat kepala, dan ingatkan diri Anda. Saya memilih kedamaian saya. Tulis di komentar teman-teman. Dan sebelum kita lanjut, tekan tombol suka, berlangganan, dan tetaplah bersama saya karena perjalanan ini baru saja dimulai. Pertama-tama, kebenaran akan muncul ketika kebisingan berhenti. Penyesalan tidak muncul saat pesta berlangsung, tetapi saat semua orang pergi dan ruangan menjadi sepi. Mari kita bicarakan hal yang sering tidak terlihat. Ketika mereka pergi, ketika mereka memilih orang lain, atau sekadar ego mereka sendiri dibandingkan dengan Anda, mereka terlihat menang, mereka terlihat tenang, percaya diri, dan tahu apa yang mereka lakukan. Sementara Anda merasa hancur dan bertanya-tanya bagaimana mereka baik-baik saja. Namun inilah kebenaran yang sering diabaikan. Mereka tidak merasakan penyesalan saat pergi, tetapi saat kebisingan itu mereda. Bayangkan seseorang meninggalkan tempat yang nyaman dan aman, menuju pesta yang ramai dan berisik. Awalnya mereka merasa senang dengan semua perhatian dan kegembiraan. Mereka mungkin berpikir, aku membuat pilihan yang tepat, namun pesta pasti akan berakhir. Musik berhenti, orang-orang pulang, dan mereka mendapati diri mereka sendirian dengan cangkir kosong, menyadari bahwa kegembiraan itu hanya sementara. Saat itulah penyesalan pertama mulai muncul, bukan di tengah keramaian, tetapi dalam kesunyian setelahnya. Anda mungkin pernah bertanya-tanya, jika mereka benar-benar peduli, mengapa mereka tidak memperjuangkan hubungan ini? Jika Anda berarti, mengapa mereka memilih orang lain? Jika Anda istimewa, mengapa Anda yang terluka?
Ketakutan di balik pertanyaan-pertanyaan ini sangat menyakitkan. Mungkin Anda merasa tidak pernah cukup, tapi teman-teman, itu adalah kebohongan yang harus kita hancurkan. Anda tidak kurang dari apapun. Anda terlalu berharga bagi seseorang yang masih terjebak dalam hal-hal yang dangkal. Anda terlalu stabil untuk seseorang yang masih mencari kekacauan. Mereka tidak pergi karena Anda kurang, tetapi karena mereka tidak bisa menangani apa yang Anda tawarkan. Pikirkan ini, jika Anda memberikan seseorang sebuah buku berharga yang penuh kebijaksanaan, tetapi mereka tidak suka membaca, mereka akan memilih komik yang lebih mudah. Apakah Anda akan berpikir buku itu tidak berharga? Tentu saja tidak. Anda akan menyadari bahwa mereka belum siap untuk itu. Sama halnya dengan hati Anda. Mereka belum siap untuk beban hubungan yang sebenarnya. Jadi, mereka berlari menuju validasi yang sementara. Anda mungkin melihat mereka tertawa di foto, tetapi ingatlah, penampilan bukanlah kedamaian. Ego itu keras, dan penyesalan itu sunyi. Saat Anda berusaha untuk sembuh dan menghadapi rasa sakit, mereka justru menghindarinya. Mereka mencari pelarian. Itu sebabnya mereka tampak menang di awal. Namun hidup bukanlah tentang siapa yang terlihat lebih bahagia terlebih dahulu, tetapi siapa yang bisa jujur pada diri sendiri ketika semuanya tenang. Sungguh menyakitkan melihat mereka bergerak maju, terutama ketika Anda merasa sendirian dalam rasa sakit ini. Anda terus memikirkan percakapan yang sudah berlalu dan mencoba mencari tanda-tanda yang mungkin Anda lewatkan. Ketakutan itu berbisik, bagaimana jika mereka benar-benar tidak peduli? Namun ingatlah ini, orang yang merasakan emosi terlebih dahulu bukanlah orang yang lemah. Mereka hanya jujur sebelum orang lain mulai menghadapi kebenaran. Anda merasakannya sekarang tidak berarti mereka tidak akan merasakannya di kemudian hari. Itu menunjukkan bahwa Anda cukup berani untuk menghadapi emosi daripada menghindarinya. Itu adalah kekuatan, bukan kelemahan. Stoicisme bukan tentang menutup perasaan, tetapi tentang tidak membiarkan perasaan tersebut mengendalikan tindakan Anda. Anda melakukan kerja keras sekarang karena mereka masih menundanya. Mengapa sulit untuk percaya bahwa mereka akan menyesal? Karena Anda hanya melihat apa yang tampak di luar, sementara Anda tahu betul bagaimana rasanya di dalam diri Anda. Anda melihat senyum mereka dan mendengar mereka berkata, "Saya baik-baik saja," tetapi Anda tidak bisa melihat kesepian yang mungkin mereka rasakan di malam hari. Suatu saat mereka akan merasa sendirian di tengah keramaian, meskipun dikelilingi orang-orang. Mereka akan merindukan Anda dan merasakan sakit di dada mereka, bukan karena Anda mengejar, tetapi karena kesunyian menjadi cermin bagi mereka. Ingat, itu bukan tugas Anda untuk membuat mereka melihat. Tugas Anda adalah melihat diri Anda sendiri dengan jelas, sehingga Anda tidak lagi membutuhkan validasi dari mereka untuk merasa berharga. Jika Anda berhenti mengejar, Anda berhenti merasa sakit. Ya, itu mungkin terasa aneh pada awalnya. Namun setiap kali Anda memilih untuk tidak mengulurkan tangan, Anda memilih diri Anda sendiri. Anda sedang melatih diri Anda untuk berdiri sendiri. Kita tidak kembali ke situasi yang menyakitkan dan menyebutnya kehangatan. Pertumbuhan yang nyata seringkali sulit. Sementara mereka masih berusaha menghindari kebenaran, Anda sedang membangun kebenaran Anda sendiri. Jadi ingatlah ini, meskipun Anda belum melihat penyesalan mereka, itu tidak berarti penyesalan itu tidak akan datang. Penyesalan itu lambat tetapi tepat. Fokus Anda sekarang bukan pada apakah mereka akan menyesal, tetapi pada siapa Anda akan menjadi saat mereka melakukannya. Katakan ini bersama saya dan tulis di komentar sebagai pengingat. Saya memilih nilai saya. Nomor 2, kepercayaan diri mereka adalah sebuah penampilan, bukan kenyataan. Beberapa orang menyebutnya keyakinan, teman-teman, tetapi jika ia runtuh dalam diam, itu bukanlah keyakinan, itu adalah kostum. Mari kita bicarakan bagian yang paling menyakitkan. Ketika mereka pergi, ketika mereka memilih orang lain, ketika mereka bersikap seolah kehilanganmu bukanlah apa-apa. Mereka tidak pergi begitu saja, mereka tampil, mereka bertindak kuat, mereka bersikap acuh tak acuh. Mereka bertindak seakan-akan Anda hanyalah satu bab lagi yang dapat mereka tutup tanpa berkedip. Dan di sanalah Anda bertanya-tanya, bagaimana mereka bisa begitu yakin sementara saya merasa begitu hancur? Namun inilah yang tidak seorang pun beritahu Anda. Banyak hal yang Anda lihat bukanlah kekuatan, itu teater. Bayangkan sebuah panggung, teman-teman. Penonton bersorak,
lampunya terang, musiknya keras. Di panggung itu, sang aktor mengenakan kostum mahal, memegang pedang properti, dan berjalan seperti pahlawan. Mereka tampak kuat, bahkan tak terkalahkan. Namun jika mereka turun dari panggung, lepaskan kostum mereka, matikan lampu, tiba-tiba mereka hanya tampak seperti seseorang dengan tangan gemetar yang mencoba mengingat siapa mereka tanpa penonton. Begitulah tepatnya cara banyak orang menangani akhir cerita. Di hadapan orang lain, mereka menjadi pemain. Sendirian, mereka tersesat. Anda melihat mereka mengunggah foto, "Saya lebih baik sekarang." Anda melihat mereka lebih sering keluar, tertawa lebih keras, tampak seperti telah dibebaskan, dan pikiran Anda mulai menyerang Anda. Mungkin aku memang masalahnya. Mungkin mereka lebih bahagia tanpaku. Mungkin saya menahan mereka. Itu ketakutan yang berbicara. Itu trauma yang berbicara. Itulah hatimu yang terluka saat mencoba memahami sesuatu yang sejak awal tidak pernah menyangkut harga dirimu. Mari kita hancurkan salah satu kebohongan terbesar saat ini. Terlihat bahagia tidak sama dengan disembuhkan. Orang mencampur adukan antara penampilan dengan bukti. Mereka pikir jika mereka terlihat baik-baik saja, mereka pasti baik-baik saja. Namun Anda dan saya tahu betapa mudahnya tersenyum saat Anda hancur di dalam. Betapa mudahnya mengatakan, "Saya baik-baik saja," sementara dadamu terasa seperti badai. Jadi mengapa kita begitu cepat mempercayai kinerja mereka, tetapi meragukan kejujuran kita sendiri? Berikut metafora lain untuk Anda, teman-teman. Bayangkan sebuah rumah yang tampak indah dari luar, cat baru, bunga di depan, jendela dipoles. Namun jika Anda masuk ke dalam, lantai berderit, langit-langit bocor, dan dinding retak di bawah cat. Disitulah saya pindah pada energi. Itu tingkat permukaan. Itu dikurasi. Itu hanya untuk pertunjukan. Jauh di dalam hati mereka masih belum merenungkan pertanyaan sebenarnya. Mengapa saya harus meninggalkan sesuatu yang stabil hanya untuk merasa kuat? Dan itulah intinya. Banyak orang tidak pergi karena mereka sudah tidak lagi menyukaimu. Mereka pergi karena mereka pikir kendali sama dengan kekuatan. Mereka mengira memilih jarak membuktikan mereka yang memegang kendali. Mereka pikir menolakmu membuat mereka menjadi yang teratas. Ego menjual mereka ide kekuasaan yang murah. Jika aku yang pergi duluan, aku menang. Namun dengarkan kutipan ini dan rasakan dampaknya. Orang yang perlu membuktikan kekuatannya tidak punya kekuatan. Kekuasaan sesungguhnya tidak melalui audisi. Kepercayaan diri mereka saat itu dipicu oleh perhatian, oleh energi yang meluap, oleh teman-teman yang menyemangati mereka, oleh sensasi akan sesuatu yang baru. Namun kekuatan yang tabah yang tengah kita bangun di sini tidak memerlukan kebisingan. Ia tidak membutuhkan penonton, tidak perlu mengumumkan, "Aku sudah melupakannya." Ia hanya terlepas secara diam-diam dan terus bergerak. Mengapa mereka bertindak seperti ini? Karena menghadapi emosi nyata itu menakutkan. Mengakui bahwa saya mungkin akan merindukan mereka nanti adalah hal yang menakutkan. Mengatakan, "Aku tidak tahu apa yang aku inginkan," terasa lemah bagi seseorang yang memuja citra. Jadi sebaliknya, mereka condong ke arah ekstrim. "Saya tidak peduli. Saya sudah selesai. Itu harus berakhir." Bukan karena selalu benar, tetapi karena lebih mudah berpegang teguh pada naskah daripada duduk dalam kebingungan. Dan ya teman-teman, menyakitkan untuk ditonton. Sungguh menyakitkan melihat seseorang yang Anda sayangi berubah menjadi karakter. Sungguh menyakitkan melihat kenanganmu hanya menjadi catatan kaki dalam penampilan kehidupan baru mereka. Namun disinilah Anda bangkit. Anda menolak memainkan permainan yang sama. Anda tidak perlu berpura-pura bersinar. Anda tidak perlu terburu-buru menjalin hubungan baru hanya untuk membuktikan bahwa Anda diinginkan. Anda tidak perlu berpura-pura kehilangan mereka tidak menyentuh Anda. Stoicisme tidak berpura-pura. Itu memilih. Anda memilih untuk tidak bereaksi terhadap setiap unggahan. Anda memilih untuk tidak berdebat dengan alur cerita mereka. Anda memilih untuk tidak ikut campur dan berkata, "Hei, sebenarnya tidak seperti itu." Mengapa? Karena Anda tidak perlu memenangkan narasinya. Anda memenangkan kembali hidup Anda. Kinerja mereka akan memudar. Selalu begitu. Topeng akan terlepas saat ruangan menjadi kosong. Lelucon tidak lagi terasa lucu ketika tidak ada orang yang bertepuk tangan. Pantulan kehilangan sensasinya ketika tidak ada kedalaman emosi yang nyata.
Saat itulah kepercayaan diri mereka mulai retak pelan-pelan. Tidak di depanmu, tidak di hadapan para pengikutnya, namun dalam diam mereka berusaha menghindarinya. Dan Anda, disinilah kekuatan Anda yang sesungguhnya lahir. Bukan seberapa keras Anda bergerak, tetapi seberapa dalam Anda membangun kembali. Anda mulai memilih yang lebih baik untuk diri Anda sendiri. Anda mulai memperhatikan pola Anda. Anda mulai bertanya, mengapa saya menoleransi hal ini? Apa yang saya abaikan dalam diri saya? Itu bukan kelemahan, itulah kedewasaan emosional. Itulah jenis kekuatan yang tidak membutuhkan panggung. Jadi ketika pikiran Anda mencoba memberitahu Anda bahwa mereka gembira dan Anda tertinggal, ingatkan diri Anda bahwa apapun yang dibangun di atas kinerja pada akhirnya akan runtuh. Apapun yang dibangun atas kebenaran akan bertahan lama. Anda sedang membangun kebenaran. Sekarang pikirkanlah teman-teman, kamu tidak terlalu berlebihan, kau terlalu nyata bagi seseorang yang masih bersembunyi di balik kekuatan pura-pura. Dan saat Anda terus melangkah maju, saat Anda terus memilih kedamaian daripada kinerja, sesuatu berubah. Berhentilah iri dengan kehidupan mereka. Anda mulai menghargai perjalanan Anda sendiri. Anda berhenti bertanya, mengapa mereka baik-baik saja? Dan mulai bertanya, bagaimana aku bisa merasa lebih baik dengan diriku sendiri? Disitulah kekuatan Anda meledak dari dalam. Tegaskan hal ini kepada saya dan tuliskan di kolom komentar untuk ditunjukkan kepada mereka. Tunjukkan dirimu dan tunjukkan pada dunia di sekitarmu. Saya melihat melalui penampilannya, itu pengingatmu. Saya melihat melalui penampilannya. Dan tetaplah bersamaku karena selanjutnya kita akan membahas bagaimana ketidakhadiranmu menjadi cermin yang tidak bisa mereka hindari. Tidak peduli seberapa keras aksi mereka dulu. Nomor 3, ketidakhadiranmu menjadi refleksi. Mereka tidak bisa menghindar. Tidak ada yang lebih mengungkap kebenaran seseorang selain tempat di mana kamu dulu berada. Teman-teman, disinilah segalanya mulai berubah dengan cara yang mungkin belum kamu sadari. Awalnya ketidakhadiranmu dianggap sebagai hal kecil bagi mereka. Mereka bilang pada diri sendiri, aku baik-baik saja, aku bisa menghadapi ini. Hidup terus berjalan. Mereka mengisi hari-hari mereka dengan kebisingan, malam-malam dengan gangguan, dan pikiran mereka dengan berbagai hal yang menghalangi mereka melihat kekosongan di tempatmu dulu. Namun ketidakhadiran bukan hanya sekadar kekosongan. Ketidakhadiran adalah cermin, dan akhirnya mereka terpaksa melihatnya. Bayangkan ada kursi besar yang nyaman di sebuah ruangan, tidak berisik dan tidak menuntut perhatian. Itu hanya diam-diam mengisi ruang. Orang-orang duduk di situ ketika mereka lelah, stres, atau ingin merasa aman. Suatu hari kursi itu hilang. Pada awalnya semua orang hanya berjalan melewati sudut yang kosong, terlalu sibuk untuk memperhatikan. Namun ketika mereka akhirnya lelah dan ingin duduk, mereka berbalik dan menyadari tidak ada tempat untuk beristirahat. Saat itulah ketidakhadiran itu terasa. Bukan hanya kenangan tentang perabotan, tetapi kenyataan kelelahan. Karena tidak punya tempat untuk bersandar. Itulah dampak dari ketidakhadiranmu. Dia tidak berteriak, tetapi dia mengungkapkan. Mereka mungkin tidak menyadarinya, tetapi ketidakhadiranmu mulai membuat mereka berbicara di lampu merah, di toko kelontong, atau di tengah percakapan yang terasa dangkal saat mereka tertawa dengan seseorang yang tidak benar-benar mengenal mereka. Tiba-tiba ada yang terasa aneh, sesuatu terasa kurang. Meskipun mereka tidak mengatakannya,